Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan komponen transmisi manual. Fungsi transmisi manual, fungsinya itu ada 3. Yang pertama ada menyalurkan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller shaft. Terus yang kedua, mengubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan tergantung dari beban yang ditanggung mesin dan kondisi jalan. Yang ketiga adalah memungkinkan kendaraan dapat berjalan mundur pada kendaraan yang lebih dari 2 roda. Masuk kepada komponen transmisi manual dan juga fungsinya. Yang pertama ada input shaft atau poros input. Input shaft berfungsi untuk memutar gigi atau gear pertama kalinya sebelum dialirkan ke posisi lainnya yang ada di dalam gearbox transmisi. Ini bisa kalian lihat gambarnya ya. Oke. Yang kedua ada transmisi gear atau gigi transmisi, yaitu untuk mengubah input gaya putar yang meninggalkan transmisi sesuai dengan kebutuhan kemudi. Gambarnya juga ada di bawah ya. 3. Ada counter gear. Counter gear berfungsi untuk meneruskan putaran dari input shaft ke main gear atau gigi percepatan. Yang keempat ada main shaft. Main shaft ini berfungsi sebagai output transition sekaligus tempat atau dudukan main gear dan hub shaft. 5. Ada clutch hub shaft. Berfungsi untuk menghubungkan gigi percepatan main gear dengan hub shaft sehingga tenaga dari gear percepatan dapat diteruskan ke poros output. 6. Ada hub shaft berfungsi untuk meneruskan putaran dari gear percepatan ke main shaft atau poros output. Yang ketujuh ada synchron mesh atau gigi penyesuaian berfungsi untuk mencegah pergantian gigi sebelum putaran antara kedua gigi yang akan disambungkan menjadi sama. Terus yang kedelapan ada shifting key atau pin pengunci berfungsi untuk meneruskan gaya tekan dari hub shaft ke synchronizer ring agar terjadi pengereman pada bagian yang tirus gigi percepatan. 9. Ada spring key atau pair pengunci berfungsi untuk menekan shifting key agar tetap tertekan ke arah closed hub. 10. Ada shift fork atau garpu pemindah berfungsi untuk menggerakkan hub shaft sehingga hub shaft berhubungan dengan main gear atau gigi percepatan. 11. Ada reverse shoulder gear berfungsi untuk mengubah arah putaran sehingga putaran dari input shaft berlawanan arah dengan putaran output shaft sehingga memungkinkan kendaraan bergerak mundur. 12. Ada bearing atau bantalan berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam transmisi, contohnya pada input shaft, output shaft, dan counter gear. 13. Ada interlock system atau mekanisme pencegah gigi loncat berfungsi untuk mencegah gigi kembali ke netral dan untuk meyakinkan pengemudi bahwa roda gigi telah terpasang sepenuhnya. 14. Ada contour rod berfungsi untuk menghubungkan tuas persneling atau shift lever dengan roden dan juga untuk mengarahkan roden. 15. Ada shift front end berfungsi untuk menghubungkan control rod dengan shift fork shaft dan juga menggerakkan shift fork shaft pada saat memasang gigi transmisi. 16. Ada speedometer gear berfungsi untuk mengukur kecepatan kendaraan saat melaju. 17. Ada oil seal transmisi berfungsi untuk mencegah kebocoran oli transmisi. Biasanya terdapat pada bagian input shaft dan bagian output shaft dekat dengan professional. 18. Ada transmission case atau bak transmisi berfungsi untuk melindungi komponen transmisi sebagai dudukan bearing dan juga untuk menampung oli transmisi.
19 ada extension housing, bak perpanjangan, berfungsi untuk menahan poros output dan juga untuk menahan seal oil belakang. Selanjutnya ada press nailing atau tuas transmisi, berfungsi sebagai alat bagi pengemudi saat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi pengemudi. Dan ini adalah kesimpulan dari keseluruhan materi yang saya sampaikan hari ini, yaitu adalah pada sistem transmisi manual berfungsi untuk konversi torsi dan percepatan putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan penggerak akhir, dan juga transmisi manual menggunakan roda gigi dan rasio rendah ke tinggi untuk memaksimalkan torsi mesin sesuai dengan perubahan yang terjadi pada saat berkendara. Mungkin sekian hasil diskusi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.